Adit gara-gara dia tuh sering ngobrol sama bos dan sering sebut-sebut nama Mbak Citra. yang diobrolin sama bosnya itu soal Mbak Citra. Saya pernah lewat, mereka lagi ngobrol berdua, terus sebut-sebut nama Mbak Citra. Soal masalah kah atau soal apa? Ya dia ngadu, Jelas dia ngadu macam-macam. Boleh kita tahu nggak waktu itu apa yang Mbak Kimchi dengar? Apa yang Lo diobrolin? tahu apa? Cuman Ha? Tahu cuman apa? sebut-sebut nama Mbak Citra aja. Tapi kan orang-orang pada bilang juga katanya dia tuh suka cari muka kayak gitu. Lu ngaku aja emang. Ya lu ngaku aja lo, dia sahabat gue, wajar dong gue belain dia. Lu cari muka cuma pengen ngambil jabatan gue kan? Jangan main fisik dong, jangan dorong-dorong. Udah dong Mbak, Mbak juga artis banyak konflik juga belagu. Enak aja. Belum puasa. Belum puasa loh. Jangan sampai kemakan emosi. Astagfirullahaladzim. Sabar-sabarin ya, tahan ya. Tahan. Dia tuh sahabat gue, wajar dong gue belain Lu yang gue fitnah dia ya? sini. Hah? Mas, Jangan-jangan lu yang fitnah Jabatan kan? itu yang benar kerja. Tahu apa dia konfliknya apa lagi? Mbak Kimchi. Mbak Kimchi emang pernah denger langsung Saya dengar apa yang dia diomongin, sebut-sebut bukan sebut namanya, apa yang diomongin. Nggak dengar langsung karena kan mereka ngobrol Ini berdua. di dia luar aja udah kantor. berani ngejudge orang. Katanya aku artis banyak konflik-konflik Itu apa aja yang udah pernah kamu saja tahu satu- itu aja udah nggak satu benar bukti. satu bukti. Iya. Ya saya taunya juga dari Mbak Citra. Kata Mbak Citra dia tuh sering ngobrol sama bos kayak gitu. Terus Lah, kata saya Katanya tadi kamu dengar, Iya, saya sekarang dengar. dari Saya mau dia tanya ya. ngobrol. Saya mau Katanya tanya. bilangin kalau Mbak Citra tuh sering telat datang. Yang lain aja pada nggak berani kok ngomongin Mbak Citra sering Ya telat emang datang. Tapi kenyataan dianya telah datang kan? Kenyataan lu kamu ngambil jabatan Tapi dianya gua. kayak gitu. Oke, jangan Iya, dorong-dorongan. iya. Mbak Citra, Mbak Kimchi, Mas Adit, saya mau tanya ke Mbak Kimchi ya. Mbak Kimchi, kan ini Mas Adit anak baru ya. Sebenarnya dengan kehadiran Mas Adit di kantor, itu bikin apa? Bikin seneng, bikin gak seneng, atau apa yang Mbak Kimchi rasain? Suka nggak? Seneng gak dengan kehadiran Adit di kantor? Enggak pas. Saya boleh untuk kasih tahu. Silakan. Jadi si Mbak Kimchi adalah mempunyai pertemanan yang baik dan saya ini harus jujur. Saya tulis kongko atau slash pertemanan yang baik. Saya tidak, don't judge me first, dengerin dulu. Kongko atau pertemanan yang baik dan kemudian merasa terpojok karena kehadiran Adit dan bisa ketakutan karena mereka dikeluarkan. Saya curiga juga nih makin lama makin. Tadi ada satu celotehan yang satu bukti yang bahwa kamu artis banyak konflik itu membuktikan saya bahwa kamu mempunyai sifat judgmental. Kayak ngejudge orang itu too early, ngejudge orang itu lebih Nggak cepat. kayak No, please listen to me. Dengerin dulu. Dan mereka merasa terpojok karena ketakutan mereka dikeluarkan. Karena saya curiga nih satu hal, best friend dan ikut makan uang kantor kamu terlibat ya. Enggak, saya nggak pernah makan uang kantor. Tanya sendiri sama Mbak Citra. Mungkin Mbak Citra yang kayak gitu juga saya nggak tahu ya. Tapi saya taunya, saya udah berteman lama sama Mbak Citra. Saya tuh baik, dia tuh baik sama saya. Makanya saya tuh bela-belain dia datang ke sini jauh-jauh nemenin dia buat ngebuktiin kalau cowok ini nih yang bersalah nih. Tahu apa kamu, ha? Ya saya tahu lah, karena kamu tuh anak Mas Roy. baik. Saya udah lama kenal Masih Mbak galak Citra. aja sih. Sebentar, saya mau tanya ya. Sebentar. Mbak Citra, selama ini Mbak Kimchi ini selalu ngasih tahu tuh kalau dia denger nama Mbak Citra disebut sama Mas Adit, diomongin sama bos. Suka dengar cerita apa dari Mbak Kimchi? Dia nggak pernah ngomong, cuman saya sering cerita sama dia. Oh, justru cerita yang Iya, Mbak didapat Citra sama yang- Mbak Kimchi itu dari Mbak Citra? Ya, dan Nggak saya. valid. Tadi kan ngomongnya Katanya ngelihat dengar langsung. ngelihat Jadi semuanya ini langsung. denger dari ceritanya Mbak Citra. Iya, Mbak Citra. Lah. Jadi nggak pernah ngelihat langsung. Ini kata Mbak Citra, pernah kan suatu saat di kantin kantor, suatu saat di kantin kantor itu si Mas Adit lagi makan bareng sama bos. Terus dengan ditambah ceritanya terus, Mbak Citra, iya. jadi Mbak pikir, Iya, oh saya bener pikir, kejadiannya kayaknya itu. seperti itu. Terus Mbak langsung Kejadiannya. kasih tahu kejadian Iya, itu ke Mbak Citra. Terus kata Mbak Citra, iya dia tuh pengen banget ngerebut posisi saya di kantor ini, katanya Citra. Katanya Mbak Citra. Ngejudge. Terlalu ngejudge. Tapi buktinya kenyataan kan kalau dia ini Mbak Citra dipecat dari kantor dan kenyataan dia diangkat. Bener kan ternyata? Oke, saya mau tanya ya.
yang berikutnya, makanya dia agak gelagah bener kan sih? Jadi menurut kamu orang Iya. seperti Mbak Kimchi ini bisa dibilang tipikalnya pembohong? Iya, mungkin kurang jujur kali ya, pasti ada something yang terjadi di kantor. Saya lebih percaya sama dia karena dia sahabat saya daripada sama dia. Dia kan baru kenal sama saya. Tapi Makanya saya sahabat lebih juga percaya banyak yang sama nusuk dia. loh dari belakang, Iya, hati-hati. sahabat. Bener ya? Bener. Masih sahabat ya? Udah enggak. Saroy, Yes, ya. saya sudah sakit hati banget. Sabaran aku udah habis. Mau kamu apa? Ah? Gue minta emang lu mecat gara-gara lu, gue dipecat, gue sakit hati sama lu. Jangan Gara-gara lu, gue udah gak ada kerjaan. Oke, Mas Roy, sekarang Mas Roy bisa menilai Itu gara-gara siapa lo yang semua, salah tahu nggak antara sih? dia atau dia, Mas Roy. Nggak, sekarang gini ya Mas Adit, yang laki-laki mudah-mudahan masih bisa punya kekuatan untuk nahan diri ya. Jangan sampai kepancing emosi. Ini bulan Ramadan. Karena mungkin ini kecewa Mbak Citranya. Ya saya Karena juga dia kecewa, sampai saya kerja, sebagai sahabatnya kerja. dia itu, saya udah jauh-jauh bantuin dia selama ini di Tapi kantor. kamu nggak Seperti ngerti apa posisi gara-gara saya. dia? Gara-gara Tapi kamu uang. Gara-gara tahu sih, tahu salah. Masih ini salah Untung lu gue. perempuan ya. Sama kalau lu laki, gue harus Gue wajar lah. Kamu salah, lu masih aja enak lu. Dasar Mbak lu Citra, penipu. Mbak Kimchi tahan diri juga ya. Ya udah, sabaran aku udah habis, Mas. Buat nyelesain semuanya, sabar. Terus diapain? Dari tadi dia ngejas aku terus, Mas. Capek. Iya. Mereka mau ngeliat energinya. Demi Allah, Mas aku Adit nggak ini salah, aku langsung nggak berubah. fitnah. Iya, Jadi oke. di sini energinya sangat saya nggak suka energi negatif dan Emang lo kerjanya nggak becus. Lu orang kecil lu yang gak becus. Lu kerjanya cewek tau gak sih? Makanya kalau kerja yang benar, kasih Udah, tau orang, ngambil Ibu, jabatan orang. Mbak Kimchi, Mbak Citra silakan duduk. Mas Adit bisa tenang di sini. Lagu lo. Sampai justru mengeluarkan kata-kata yang nanti. Lu kayaknya suka Udah, lo nggak usah ikut campur. Lu udah nyobain kan? jadi kamu udah pernah sama dia? Tadi bilang apa dia? Udah, cuma itu makan bareng-bareng. Makan bareng. Kalian pernah punya Orang hubungan tua, lu dulu lebih juga dari teman coba. kantor nggak sebenarnya? Nggak dijawab. Kalau nggak kan bisa langsung jawab nggak? Itu Iya. dia berarti. Ya udah ada satu kisah lagi agenda yang terselip sehingga membuat konflik ini terjadi. Gitu. Ya, saya pernah hubungan sama dia, terus saya sakit hati putusin sama dia. Oh pernah. Iya. Tuh. Ya udah. Pantes Jelas ya. juga Udah semuanya. jelas. Saya sakit hati masalah sama dia. Gara-gara dia, makanya saya dipecat sama bos. Selain makan uang kantor, kamu juga punya pertemanan hubungan khusus dengan Mas Adit. Lalu kemudian sakit hati diputusin karena hubungannya udah dalam sekali. Bener kan? Itu yang saya dapat. Jadi sebenarnya ya, secara kalau kita balik nih masalahannya cara ngelihatnya, yang menebarkan fitnah itu sebenarnya Mbak Citra. Memfitnah Mas Adit, dia melakukan ini itu, Terlalu. cerita juga ke Mbak Kimchi bahwa Adit begini saya begitu nggak tahu begitu. malah kalau mereka pernah punya hubungan. Yakin. Yakin, nggak tahu saya. Wah, saya nggak nyangka loh Mbak Citra. Mbak Citra, Sebentar. Jadi saya ngerasa di sini Gimana? bener-bener ada kayak konspirasi cerita. Selain daripada dia merasa ketakutan karena terpojok, dia juga merasa Mbak Citra ini sakit hati karena hubungannya kandas dan dia tidak menceritakan itu dari awal karena itu privacy sekali. Jadi dia lebih menunjukkan kepada lu jelek-jelekin gue, padahal sebenarnya adalah masalah hati juga. Oh situ. Jadi merembet dan melebar kemana-mana sebenarnya. Energi dua orang ini adalah sebenarnya ya gitu keras, tetapi ada pernah sempat hubungan intim yang hubungan yang lebih Dan itu sekedar teman iya, kantor. betul. Nah ini Mbak Kimchi berarti kemakan cerita dari Mbak Citra juga dong? iya saya jujur saya nggak tahu kalau mereka pernah punya hubungan dan omongan Mbak Citra berarti semuanya bohong dong selama ini. Ya sebenarnya kalau misalnya tanpa ceritanya Mbak Citra soal Mas Adit gimana sih di kantor? Apakah dia emang nggak pernah kasih Dia maksimal pendiam. pekerjaannya? Apakah hasilnya nggak seperti yang diharapkan? Gimana? Dia pendiam, terus dia kerjanya emang iya dia rajin, lebih rajin sih dari Mbak Citra emang. Tapi kan
menebar fitnah siapa, yang difitnah siapa dong? Yang menebar fitnahnya juga Citra, yang yang Jadi playing victim seolah-olah dia difitnah, padahal karena punya perasaan. karena punya perasaan, karena punya dia curang makan duit kantor, jadinya dia menyudutkan satu masalah yang lain sehingga terbungkus, dia tidak ketahuan apapun sampai pada akhirnya dia ceplos. So this is the truth. Saya udah menangkap ceritanya semuanya, dan energi Mbak Citra itu adalah orang yang sangat meledak-ledak. Kau mau ini nggak? Coba buktiin. Rasain. Kau sama yuk, kita bertiga yuk. Rasain energi kemarahan ya. Oh ya? Yang kamu lihat gimana? Dia seperti kalau orang malu menutupi sesuatu kan pasti berbeda tuh. Iya, panas gitu karena banyak duk gitu. Saya coba ya, oke. Aku bisa rasain gitu? Harusnya bisa, harus setiap manusia punya energi juga. Oh iya ya? Ya kan? Agak-agak. Beneran loh? Nah, sekarang di menit ini dia lebih terdiam. Karena banyak fakta pelan-pelan satu persatu sudah mulai kelihatan. Dan sekarang kita udah bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Benar nggak? Kamu ngerasa nggak? Dari tadi mereka Begitu buka, segitu, mereka terdiam dan bingung mengambil statement apa lagi untuk ini. Dan mereka lebih banyak terdiam karena nggak nyangka nih. karena Ada hal yang akhirnya bisa terungkap nggak sengaja keceplosan. ceplosan. Jadi kebaca semuanya sebenarnya masalahnya apa. Sekarang udah ngeliat deh, gak ada lagi ininya, gak ada kayak gini. Iya. Jadi You got my masalahnya point, right? kemana-mana. Dari masalah yang soal perasaan, akhirnya ke pekerjaan juga kena imbasnya. Iya. Jadi bentar Mbak Citra makan. Terus Kalau kita makan. saya merasa bersalah dong sama Mas Adi. Ternyata Mas Adi yang nggak salah apa-apa itu gara-gara Mbak. Sekarang udah jelas, Kak Roy, Mas Baru, Mbak. Mempermalukan tau nggak? Yang Iya, salah dia, ternyata dia yang fitnah saya. Mbak Kimchi, Aku akan pergi. Mas Adi tahan dulu. Jangan pergi dulu ya. Ini harapan kita semua, pergi dari ruangan ini, hatinya tenang semua. Jangan ada menyimpan sisa persoalan. Mbak Kimchi berarti salah sangka ke Mas Adit. Iya. Berarti tadi yang diomongin semuanya Fitnah. keluar gitu nggak sengaja dari Mbak Kimchi. Iya. Termasuk ke Ale. Iya. Kalau saya jadi Mbak Kimchi, saya merasa bersalah. Saya harus minta Merasa maaf. bersalah. Ternyata apapun yang diomongin sama Mbak itu gak ada yang benar. Gak bakalan percaya, cukup sekali udah. Gak bakalan mau lagi percaya. Saya jadi malu di sini jauh-jauh datang. Dan kali jangan ngejudge orang terlalu cepat ya. Baiklah. Ya buat kakaknya, Aku Ci minta maaf ya. Tenang aja, Mas Depan. jadi yang salah adalah Mbak Citra. Kak Roy, aku pergi dulu. Mas Bayu, Mbak. Ayo, kamu mau ikut nggak? Iya, saya kecewa Kak. Mbak. Jangan. Mbak Citra. Mbak Citra bisa selesain dulu kan? Selesain dulu aja. Sebentar ya, jangan pergi dulu ya. Duduk dulu sebentar, selesain. Dengerin Iya. terakhir. Ya paling enggak selesai dari sini.